wabarakatuh. Saya dari mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2023. Saya dari LPTK Universitas Flores. Saya akan mengambil video UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Berdiri. Beri hormat. Selamat siang, Ibu. Baik, Bu. Baik, sebelum proses belajar dimulai, kita awali dengan berdoa. Untuk kelas mewakili. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran siswa. Apakah ada yang tidak hadir ini hari? Semua hadir, Bu. Semua hadir. Baik. Baik, jadi perhatikan ini hari kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin. Kita akan belajar dengan materi aljabar. Jadi perhatikan aljabar. Aljabar, mari kita mengenal apa itu aljabar dan bagaimana ia mempengaruhi dunia sehari-hari. Temukan kejadian di balik rumus dan operasi materi ini. Perhatikan. Perhatikan apa itu aljabar. Satu, konsep dasar aljabar adalah cabang matematika mempelajari pola dan hubungan matematis menggunakan simbol-simbol dan variabel. Yang kedua, perkembangan sejarah. Aljabar telah berkembang selama ribuan tahun, dimulai dari konsep dasar dalam matematika Yunani kuno sehingga aplikasi modern. Yang ketiga, penerapan di kejadian sehari-hari. Aljabar digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan. Yang ketiga, operasi aljabar. Perhatikan, penjumlahan dan pengurangan. Operasi dasar aljabar yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan angka atau variabel. Yang kedua, perkalian dan pembagian. Operasi aljabar yang melibatkan perkalian dan pembagian angka atau variabel. Yang ketiga, pangkat dan akar. Operasi yang melibatkan pemangkatan dan pengakaran angka atau variabel. Perhatikan, penyelesaian persamaan linear. Rumus. Satu, rumus dasar. Mengenal rumus-rumus dasar dan langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan linear dengan satu variabel. Yang kedua, metode eliminasi. Belajar bagaimana menggunakan metode eliminasi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Yang ketiga, penerapan dalam kejadian nyata. Perhatikan yang kelima. Yang kelima, persamaan kuadrat dan solusinya. Perhatikan gambar.
Perhatikan apa itu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Kenali ciri-ciri dan bentuk umum persamaan kuadrat beserta isinya. Grafik. Perhatikan gambar grafik. Grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat. Pelajari cara membuat dan menganalisis grafik fungsi kuadrat menggunakan persamaan kuadrat. Yang ketiga, penerapan aplikasi. Penerapan aplikasi. Perhatikan. Ditemukan contoh-contoh persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari seperti gerak. Yang keenam, grafik fungsi aljabar. Grafik linear. Pelajari bagaimana membuat dan membaca grafik fungsi linear dan menganalisis hubungan antara variabel. Yang kedua, grafik kuadrat. Temukan ciri-ciri dan pola grafik fungsi kuadrat beserta cara menginterpretasikan hasil analisis. Yang ketiga, grafik polinomial. Belajar membuat dan memahami grafik fungsi polinomial dengan derajat yang lebih tinggi. Yang ketujuh, perhatikan aplikasi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan. 1. Pemodelan matematika. Yang kedua, pemodelan matematika itu yaitu ditemukan cara aljabar digunakan untuk memodelkan fenomena alam seperti peramalan cuaca dan pertumbuhan populasi. Yang kedua, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan yaitu pelajari bagaimana aljabar digunakan dalam mengembangkan sistem kecerdasan buatan yang dapat membuat keputusan logis. Yang ketiga, keuangan dan investasi. Mengetahui cara aljabar digunakan dalam perencanaan keuangan dan investasi jangka. Perhatikan, setelah Ibu menerangkan beberapa materi, Ibu saya akan bagikan dengan lembar LKPD masing-masing per kelompok mengerjakan di lembar LKPD. Jadi setiap per kelompok itu setelah mengerjakan setiap per kelompok, setelah selesai mengerjakan setiap per kelompok itu harus dipresentasikan setiap kelompok. Setiap kelompok itu harus dipresentasikan hasil kerjanya. Jadi Ibu mohon diskusi setiap kelompok didiskusikan. Ada lembar LKPD. Ada berapa nomor tuh? Ada 4 nomor. Ada 4 soal. Ada 4 soal. Jadi Ibu minta setiap kelompok itu dipresentasikan ya hasil kerjanya ya. Dikerjakan masing-masing kelompok, dikerjakan diskusi setiap kelompok.
Jadi perhatikan ya, KPD itu ada ilustrasi berikut. Di KPD itu memahami penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Nomor satu ditentukan hasil penjumlahan NAX dikurang dengan 5Y dikurang dengan 2Z dan dikurang dengan 8X ditambah dengan 6Y tambah dengan 9Z. Jadi nanti setiap kelompok itu dipresentasikan, didiskusikan dulu bersama-sama, lalu dipresentasikan di depan. Mana dari kelompok satu ada yang masalah? Tidak, jadi diskusi sama-sama. Dari kelompok 2 ada masalah dari kelompok 2? Ya. Kelompok 3? Ya, Bu. Kelompok 4? Tidak, Bu. Gimana setiap kelompok sudah selesai? Sudah, Bu. Setiap kelompok sudah selesai kau belum? Sudah, Bu. Belum, Bu. Kelompok Kelompok 1 sudah kau belum? Sudah, Bu. Kelompok
2 lembut. Kelompok 3 kelompok 4 lembut. Jadi lagi satu yaitu tentukan hasil penjualan dengan X kurang dengan 5Y kurang dengan 2Z dan kurang dengan negatif 8X ditambah dengan 6Y ditambah dengan 9ZZ. Dari kelompok mana yang bisa presentasi di depan? Silakan. Jadi perhatikan di LKPD itu ada salah satu contoh soal itu ada penyelesaian nomor 1. Perhatikan di LKPD kita menyelesaikan boneka Barbie S dan boneka beruang sama dengan Y. Hadiah dari ayah 3 boneka Barbie dan 2 boneka beruang sama dengan 3X ditambah dengan 2 Y. Sudah dari kelompok 1 sudah. Kelompok mana yang bisa? Kelompok 2. Silakan.
Sudah? Kita lihat dulu hasil kerja dari setiap kelompok ya. Dari kelompok 1 dan kelompok 2. Dari perhatikan sini. Perhatikan sini, kita jawab dari jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Perhatikan sini, nomor 1. Nomor 1, tentukan hasil penjumlahan 6x dikurang dengan 5y dikurang dengan 7y dan 8x ditambah dengan 6y ditambah dengan 9y. Jadi penyelesaiannya adalah sama dengan 6x dikurang dengan 5y dikurang dengan 2z 2z dikurang dengan 8x ditambah dengan 6y ditambah dengan 9y sama dengan 6x dikurang dengan 8x dikurang dengan 5y ditambah dengan 6y dikurang dengan 2z ditambah dengan 9z. Dia menghasilkan 2x tambah y dia menghasilkan jadi 2x ditambah dengan y ditambah dengan 7y. Nomor 2. Perhatikan nomor 2. Tentukan hasil pengurangan 5p pangkat 2 dikurang dengan 3p ditambah dengan 7 oleh 2p pangkat 2 dikurang dengan 5p dikurang dengan 4. Hasil penyelesaiannya sama dengan 5p pangkat 2 dikurang dengan 3p ditambah dengan 7 dikurang dengan 2p pangkat 2 ditambah dengan 5p tambah dengan 4 sama dengan 5p pangkat 2 dikurang dengan 2p pangkat 2 dikurang dengan 3p tambah dengan 5p ditambah dengan 7 tambah dengan 4. Dia menghasilkan 3p pangkat 2 ditambah dengan 2p ditambah dengan 4. Jadi itulah hasil dari kelompok 4.
kasih satu soal lagi dari kelompok 3 dan 4. Bisa? Bisa? Dari kelompok 4. Dipersilakan. Dari kelompok 4 dipersilakan. Hapus nomor 2 yang bapak jalan. Jadi setiap kelompok itu sebelum kerja diperhatikan soalnya dulu ya, dibaca baik-baik dulu soalnya, baru dijawab. Dengan soal nomor 3 itu mempunyai 3 robot dan mobil-mobilan. Jika Akmal diberi 3 robot dan 2 mobil-mobilan oleh pamannya, sedangkan 2 robot berikan pada Arka. Berapa jumlah mobil-mobilan Akmal sekarang? Sudah? Perhatikan nomor 2. Kita lihat pada soal nomor 2. Yang ditanya adalah buatlah bentuk aljabar dari permasalahan tersebut. Dari Akmal mempunyai 3 robot dan mobil-mobilan. Jika Akmal diberi 3 robot dan 2 mobil-mobilan oleh pamannya, sedangkan 2 robot ia berikan pada Arka. Pertanyaannya, berapa jumlah robot, mobil-mobilan dan mobil-mobilan Akmal sekarang? Buatlah bentuk aljabar dari persamaan tersebut. Perhatikan, masukkan dalam bentuk aljabar. Jadi perhatikan bentuk aljabar yaitu nomor 3. 3A ditambah dengan 4B ditambah dengan dalam kurung 3A ditambah dengan 2B dikurang dengan 2A sama dengan 3A ditambah dengan 3B dikurang dengan 2A ditambah dengan 4B ditambah dengan 2B. Hasilnya adalah 4A ditambah dengan 6B. Jadi perhatikan, setiap kelompok dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 kelompok 4 ini. Kelompok 4 dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 4 dengan jawaban yang benar. Jadi ini hari Ibu berikan amplos, tepuk tangan bersama-sama. Berkesempatan untuk kelompok
Dipresentasikan di depan ya. Setelah itu kita mengambil kesimpulan sama-sama bahwa dari hasil kerja siswa adalah benar semua. Selanjutnya, Ibu memberikan motivasi dan meminta peserta didik untuk mempelajari materi pada pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya adalah kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Pertemuan berikut kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian. Sekarang Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Berdiri. Beri